Kita lanjutkan dialog kita bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Chairul Umam dan pengamat militer Anton Aliabas. Baik, Mas Anton dan Mas Umam. Saya ke Mas Umam kembali. Mas Umam, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono apakah juga menyoroti hal yang tadi saya tanyakan, Mas Umam, bahwa tentang membuka wacana agar lebih kuat keamanan nasional, keamanan dunia begitu, tapi ternyata dengan alasan tersebut di balik itu ada sumber daya alam yang luar biasa. Seperti seolah-olah ini menjadi dalih saja. Apakah Pak SBY juga melihat hal itu, Mas Umam? Ya, Mas Yudi, Pak SBY memberikan guidance bagaimana kemudian kita mencermati karakter juga motif dari sebuah kekuatan besar, maka kita harus melihat apa yang sebenarnya menjadi vital interest yang bersangkutan. Maka ada satu dokumen yang baru saja dirilis oleh pemerintahan Trump, yaitu National Security Strategy 2025. Dirilis baru bulan November 2025 yang lalu. Dan Pak SBY memberikan highlight, bisa dicermati karena itu juga dokumen terbuka. Kita juga bisa mencermati bahwa terkonfirmasi bagaimana kemudian memang Amerika meletakkan satu cara pandang America First sebagai sebuah baseline di dalam meletakkan bagaimana pendekatan politik luar negeri Amerika, termasuk juga penggunaan instrumen militer dalam konteks mempertahankan sovereignty atau kedaulatan negaranya. Maka kalau misalnya kita cermati dari dokumen white paper tersebut, maka terjelaskan semakin clear bagaimana kemudian Amerika mencoba untuk moving away, mengambil jarak dari broad multilateralism kepada apa yang dia sebut dengan transactional partnership. Jadi menjadi lebih pragmatis, kemudian mengutamakan selective engagement, kemudian melakukan pendekatan peace through strength. Ini menjadi agak unik. Peace, damai, tetapi menggunakan kekuatan untuk mencapai apa yang dia sebut sebagai damai itu. Maka di dalam konteks ini memang di dokumen National Security Strategy Amerika ini tahun 2025 sekali lagi menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak serta-merta ini terkait dengan doktrin Monroe Doctrine yang dulu dikeluarkan oleh Presiden James Monroe tahun 1853, di mana konteksnya pengamanan wilayah yang menjadi zona titik aman dari potensi ancaman terdekatnya. Maka di level ini ada satu pendekatan bahwa tampaknya Serikat sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Pak SBY, mencoba untuk meredefinisikan ada sebuah upaya untuk memahami bahwa konteks security atau dalam konteks ini meredefinisikan sovereignty, meredefinisikan kedaulatan oleh Amerika itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah pengamanan teritorial, tetapi lebih pada konteks definisi security of supply. Nah, security of supply ini maka kemudian berkaitan erat dengan apa yang tadi dijelaskan berbasis data, bagaimana Venezuela juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia, 300 miliar barel, sebegitu besar, meskipun per saat ini produksinya praktis hanya 1%, sangat kecil dari produksi total dunia. Tetapi di saat yang sama, Greenland juga bukan sekedar tanah, dia juga mengandung banyak sekali mineral kaya. Dan yang terpenting, kalau dalam sebuah peta dunia, kalau dalam terminologi Jawa, Greenland itu dianggap sebagai unyeng-unyeng. Jadi pusat dari posisi di mana semua kekuatan bisa di reach out begitu mudah, bisa menjangkau wilayah China, bisa menjangkau wilayah Rusia, elemen-elemen yang barangkali dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat itu sendiri. Maka geoeconomics dan juga geopolitics menjadi kalkulasi utama yang menjadi motif dari apa yang dilakukan oleh Amerika dalam konteks ini. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak SBY, bukan kemudian kita bersikap pasif, karena kalau misal memang tentu kita tidak mungkin berharap pada pola komunikasi state to state. Lagi-lagi saya pribadi dan juga teman-teman juga masih percaya pada pendekatan multilateral. Kalau misalnya tadi Mas Anton memberikan contoh G20 juga sama, Mas. Bahwa misalnya berapa kali pertemuan, 2 kali Trump juga tidak pernah hadir. Dan begitu Trump hadir atau representasi Amerika hadir, Putin juga akhirnya kemudian di take out. Sekarang Macron dari Prancis
mencoba untuk memfasilitasi G7, memberikan ruang bagi upaya untuk mengundang Rusia di dalam ruang itu. Situasi ini tidak mudah, tetapi bahwa de facto semua ini harus diantisipasi dengan baik, dimitigasi. Kalau kita belajar dari Graham Allison, 16 potensi perang besar, 12 pecah menjadi perang yang sangat mematikan, ada 4 yang kemudian bisa terselamatkan, termitigasi, lagi-lagi membuka ruang. Baik. Baik. Baik, ruang Mas. komunikasi PBB. Meskipun catatan panjang ketidakefektifan PBB ada di mana-mana. Baik, Mas Umam. Mas Anton, tanggapannya, Mas? Ya, kalau saya tadi sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat data, jadi menarik kan ya. Jadi bagaimana misalnya kalau bicara tentang rare mineral earth, itu yang paling besar punyanya Cina, 44. Amerika cuma kecil, 1,8. Itu satu. Nah, jadi kalau misalnya yang caplok Greenland itu kan untuk membuat porsi dia. Kedua, lihat minyak tadi. Kalau misalnya Iran dan Venezuela itu nomor 1 dan nomor 3. Amerika Serikat tadi nomor 9 kalau nggak salah. Jadi dalam 10 besar. Jadi bagaimana itu bisa memboosting. Jadi saya selalu percaya bahwa ketika kita bicara perang, jadi war is foreign policy by other means. Jadi dengan kata lain sebenarnya perang ini adalah bentuk lain dari politik luar negeri, dan politik luar negeri itu adalah kelanjutan dari politik domestik. Jadi bagi saya ini kita harus lihat bahwa ini kebutuhannya Amerika Serikat apa domestiknya. Saya selalu akan melihatnya gitu. Kenapa? Karena satu, Trump itu adalah dia orangnya penuh kalkulasi, dia orang pebisnis. Jadi bagi saya dia cermat. Apa yang dilakukan dia misalnya dengan men-spill out chatting segala rupa itu pasti dengan by intention. Bagaimana dia mencoba untuk membuat malu orang, merendahkan posisi tawar orang lain dan lain-lain. Jadi bagi saya clear sebenarnya. Tapi kalau untuk berpegang, tadi Mas Umam jadi sudah merujuk pada G7. G7 itu adalah bentuk dari minilateralism. Jadi kita nggak bisa rely pada sebuah bentuk multilateral yang besar. Gitu. Ini mungkin pada multilateral yang kecil. Gitu. Dan itu yang mungkin bagi saya penting untuk di-exercise. Tapi lagi-lagi ini tergantung sebenarnya dari politik domestiknya Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikatnya nanti kemudian bergejolak, republiknya itu kemudian bergejolak, itu bisa jadi nanti kalkulasinya akan berubah. Karena bagi saya ini bukan bicara tentang strategic miscalculation. Ini sudah dengan kalkulasi. Ini kita nggak bicara dengan strategic miscalculation. Yeah. Apa yang dilakukan oleh Trump itu penuh dengan intensi. Punya niat, dia punya target yang jelas. Jadi bagaimana kita bisa untuk bukan membatasi tapi mencegah gitu ya, mencegah tercapainya target itu. Karena lagi-lagi ini untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Jadi ketika dia bicara tentang America First, nah ya itu udah kelihatan gitu. Jadi bagaimana kemudian Trump untuk apa yang dilakukan oleh Trump itu sebenarnya untuk memaksimalkan kepentingannya Amerika Serikat. Jadi apa kepentingannya? Trump sudah mengatakan ini. Jadi kita harus melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya cara-cara lain dari untuk memenuhi target-target domestiknya dia. Itu sih bagi saya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya solusinya adalah berpegang pada skalanya PBB, saya sih pesimis. Tapi bisa jadi tentu saja Mas Umam kan tentu dengan punya kalkulasi yang lain, pertimbangan yang lain gitu ya. Tapi kalau saya lebih percaya bahwa mungkin daripada minilateral. Jadi ada kelompok-kelompok kecil negara-negara yang bisa mendorong. Jadi ketika NATO dia nggak bisa berfungsi, nah NATO sekarang hari ini lagi susah untuk berfungsi gitu. Mereka lagi ada dilema. Mereka memang ketika bicara aliansi, kalau satu diserang maka yang lain membantu. Nah, bagaimana misalnya kalau salah satu negara anggota yang melakukan itu? Nah, itu kan jadi mereka dilema. Apalagi yang selama ini adalah Amerika sebagai backbone-nya. Gitu. Ini kan juga menjadi menarik gitu. Jadi bagi saya sih semua ini settingnya adalah kebutuhannya Amerika Serikat. Mas Anton, Ya. Kalau dikasih benang merah ke Indonesia, gimana ya? Indonesia kan kaya sumber daya alam. Kita perlu khawatir nggak ya? Iya, Indonesia itu terkait nikel. Itulah pentingnya kenapa kemudian Pak Presiden Prabowo kan membentuk badan mineral. Itu kan adalah salah satunya. Saya dari tahun lalu kemudian ketika bicara dengan Kementerian Investasi, saya pikir Indonesia penting untuk membuat blueprint nih diplomasi mineral. Karena ketika negara-negara lain tuh yang punya itu sudah menyiapkan blueprint itu bagaimana. Kita belum ada, tapi kita sudah ada satu langkah majunya ketika bentuk badan mineral. Bentuk badan mineral itu juga bukan tanpa rencana.
itu juga Pak ada target tertentu. Ini yang kita masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Pak Brian gitu ya, Pak Brian. Ini yang bagi saya memang ke depan Indonesia juga memang harus sudah waspada. Apa yang terjadi yang dialami oleh Maduro itu bisa dialami oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Masalahnya itu yang melakukannya kan negara superpower yang bisa melakukan pada siapapun, kecuali mungkin sama Putin dia mungkin masih hitung-hitung gitu ya, sama Cina mungkin masih hitung. Tapi kalau negara-negara berkembang kayak kita bisa jadi juga melakukan hal yang sama. Karena itulah kemudian penting untuk kita waspada. Dan itu bagi saya ketika kita bicara tentang mineral, kita salah satunya ada nikel, ya itu adalah salah satu posisi tawar kita sebenarnya yang bisa kita mainkan. Baik, sayang waktu kita terbatas, mungkin sedikit saja Mas Umam, gimana Mas Indonesia yang juga kaya sumber daya alam nih? Khawatir akan invasi asing nggak nih? Mas Umam? Yang pasti Indonesia tidak boleh pasif. Memang kita bukan menjadi bagian dari great power dalam konteks percaturan geopolitik, tetapi kalau kita bersikap pasif, maka pasif itu justru menjadikan kita sebagai objek atas guncangan besar, guncangan global, baik terkait dengan konteks energi, kemudian tadi sejumlah mineral strategis, kemudian berpotensi terjadi capital outflow dan lain sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan, maka optimalkan pola diplomasi kita secara optimal, kita harus bersuara. Karena kalau misalnya kita diam, maka kita seolah membiarkan semua itu terjadi. Maka ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik. Politik luar negeri dalam kapasitas kita sebagai middle power country tetap relevan, karena politik luar negeri bebas aktif itu bukan berarti netral dan diam, tetapi terus bergerak, memitigasi dan juga mengantisipasi langkah-langkah supaya kemudian tidak terjadi apa yang dikhawatirkan semua pihak bagi terjadinya eskalasi dalam skala besar di masa yang akan datang. Mas Yudi. Baik. Terima kasih Mas Umam dan Mas Anton sudah berkenan berbagi. Saya kutip sedikit apa yang disampaikan Pak SBY. Sesempit apapun masih ada waktu dan cara untuk menyelamatkan bumi dan dunia kita. Amin. Semoga itu terwujud. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.